Tapi ada yang menarik loh. Kasus saya kan ribut sama dokter juga, sama ID. Nah, kasusnya NM nih ribut juga sama dokter. Jadi jangan-jangan saya ini kayak saudara kembarnya NM sebenarnya. Beda beli itu mewakili idealisme. Jodohnya siapa mau? Enggak gini, Mr. Blind, Nore itu suka banget cara Mr. Blind menjelaskan ya. Iya, kan? By the way, ini kayaknya beli jering jodoh nih sama. Enggak, beli jering itu pada saat mewakili. Saya jodoh dengan Raffi. Ya. Karena Raffi kan gundul, musuhnya Superman kan. Saya juga suka ngedram lagi beli. Oh kan cocok kan? Dan anda gundul, Anda Lex Luthor, saya Superman-nya. Oh iya boleh. Kalau dulu beli jering melawan dokter itu karena idealisme. Iya betul. Ya kan? Kalau ini kita beli jering melawan dokter karena materialisme. Ya motif ekonomi ya. Iya. Mr. Blind keren banget. Menurut Mr. Blind ya, apakah timnya NM ini ada niru nggak dia strategi ketika waktu saya di penjara sama Adam Denny, karena Adam Denny itu satu circle sama NM. Soalnya saya lihat tiba-tiba ada yang demo terus beli pasti dia banyak belajar, dia kan plagiat juga itu. Iya, dia soalnya kelihatannya seperti kurang kreatif soalnya. Artinya ketika seseorang itu tidak mampu melawan dengan kemampuannya, iya, maka dia hanya menciptakan distraksi kan. Iya betul. At least secara kemampuan dia nothing, dia nggak mampu melawan. Ketika berargumentasi dia nggak bisa. Iya. Ya kan? Ketika kita membahas substansi dia nggak mampu. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Sherlock, ayo kita ribut. Itu paling ribut. Aduh. Apa namanya? Gini loh, bro, kalau dari analisa amatiran saya, kan backingannya kayaknya udah nggak kuat lagi backingannya si NM nih. Nah, tapi dia masih punya backing yang masih bisa ngejamin dia tuh di dalam ketika di penjara dia tuh nyaman lah itu, boleh pakai handphone, dapat kamar yang bagus, mungkin boleh masukin kasur segala macam. Nah kalau yang itu saya percaya, tapi kalau backing untuk ngebebasin dia ngelepas dia dari kasus yang ini nggak ada kayak. Emang dari dulu juga nggak ada backingan beli dari dulu pun, cuma dia aja merasa nggak juga karena gini. Bukan, kalau saat itu memang dia dikriminalisasi beli, kita harus fair ya. Bagaimana undang-undang ITE ditangkap berkali-kali di depan mall itu berlebihan menurut saya. Kalau kali ini dia memang kriminal beli, dia memang kriminal. Dan Kak Fitri serius dia nggak punya backing? Nggak ada. Kesan tugas nggak ada. Berita yang beredar di circle saya sih, Niki bisa NM bisa sampai masuk sekarang karena Sambo udah nggak berkuasa. Nggak ada, dia kenal juga enggak beli. Itu hoax itu, kasihan. Waktu teleponan itu bohong berarti. Bohong. Sekarang itu serius? Chattingan, teleponan, bohong, nggak ada, nggak kenal. Kesan tugas nggak ada kenal dia. Kawan-kawan kan bukan isu sih, fakta kalau kita memakai handphone di dalam kan udah semakin santer nih. Akun Instagramnya aktif. Ada video beredar tuh juga. Iya, terus Hotman Paris udah ngaku tangan di telepon Nikita jam 12 malam pakai WA dari penjara. Itu kenapa pihak rutan gini ya? Kok diam aja ya? Ya, kalau prediksi saya yang dibeli ya, saya kan mengerti ya, sebetulnya dugaan saya. Dia ini kan orangnya mengancam kan, selalu mengancam. Awas ya, nanti kalau saya bebas, saya kasih tahu ya di sini begini. Itu yang selalu dia lakukan dulu. Pada saat dia bargaining, pada saat dia diserang ya, kita tahulah beli bagaimana ya, ada oknum-oknum mungkin di setiap apapun kan pasti ada oknum. Kalau dugaan saya begitu. Tapi saya pikir-pikir lagi, bagus dia bisa pegang handphone di sana, biar dia rasain gitu, rasain kebebasan dia yang terenggut. Bagaimana dia begitu mendewakan dunia maya, sosmed dia itu dewa dia itu, bagaimana dia bisa seenaknya di dunia maya. Dia cuma bisa ketak-ketik aja, tapi dia nggak bisa tampil. Itu kan sakit beli. Rasain. Kak Fitri ini tipe-tipe orang yang melihat gelas itu setengah full, bukan setengah kosong. That's good. Bagus perspektifnya. Dan satu lagi,
Mungkin dia mungkin sengaja dibiarin dulu agar bisa dijadikan hal yang memberatkan nanti ketika vonis. Bisa karena ada salah satu tahanan di sana itu telepon saya. Telepon saya nangis-nangis, dia merasa dia diintimidasi sama NM. Tapi Di NM itu bentar Mbak disayang Fitri, di situ. harus diklarifikasi Mbak. Dia nelponnya pakai HP petugas, nanti digoreng lagi. Iya pakai wartel kan dia ada wartel tuh jam berapa? Ada wartel. Terus dia bilang kalau kita yang lain itu ada wartel bayar 20.000 atau berapa saya lupa gitu ya. Kalau dia enggak Kak, dia itu disayang katanya, banyak yang sayang dia bisa keluar pegang handphone seenaknya, bisa keluar masuk seenaknya gitu. Saya bilang sama namanya Shannon, saya nggak tutup-tutupin, ini memang fakta terjadi. Ya saya bilang ya kamu lapor aja ke petugas, saya nggak berani Kak karena dia disayang gitu. Nah sekarang itu anak nggak ada lagi nelpon saya, biasanya suka tuh kalau jam-jam wartel. Saya merasa khawatir ini anak diapain di situ. Iya kan biasanya Sewaktu kalau saya bandingin dengan saya komparasi dengan ketika saya di penjara, jadi kalau ada yang bawa handphone dan ini di rutan ya, bukan di lapas, jadi kan dilarang bawa handphone. Tapi kalau ada yang bawa handphone tuh kita harus benar-benar sembunyi kan, memakainya itu harus sembunyi banget. Tapi kalau ada satu atau dua orang yang sok gitu kayak mamerin dia bawa handphone, terus ada petugas dia tetap nelpon atau tetap main handphone di depan petugas, biasanya orang-orang kayak gitu handphonenya disita. Dan setelah handphonenya disita, handphone yang lain atau yang di blok itu juga akan disita juga. Jadi yang terjadi adalah orang yang sok yang pertama yang membuat polisi mengambil handphone dia dan membuat polisi marah untuk mengambil semua handphone yang ada itu, dampaknya orang pertama itu yang ketangkep itu akan digebukin rame-rame. oh gitu. Kayak dia divonis 12 tahun, 7 tahun pertama masih aman, 7 tahun berikutnya udah mulai lemah, dia digebukin juga kali beli. Iya. Tapi ini ada informasi dari Dokyun kemarin. Jadi kan temennya kan di situ juga. Katanya dia tuh main handphone bebas banget di sana. Bahkan dia main handphone di ruang kalapas tuh. Harus diusut Iya, di lagi Bon. tuh. Di lapas perempuan itu nggak ada polisi laki-laki ya? Nggak ada lah beli. Ada paling di luar petugasnya. ya untuk penjagaan. Petugasnya ada di luar. Ya. Untuk penjagaan. Ya saya udah bisa prediksi itu, tapi karena dia itu pasti ada banyak ancaman. Nah, nanti saya kalau keluar saya bilangin ya, ini gini nih ya, ini di sini tuh terjadi gini gitu, selalu begitu. Aduh. Mungkin rasa takut, makanya saya bilang begini, kan ada Iza Zega tuh jadi tahanan juga di Panjen kan. Nah pindahin harus satu sel, satu penjara sama Niki baru aman. Kalau bisa satu sel tikus udah berdua tuh biar. Baru aman itu. emang bisa dipindahin, Mbak. Ya kita demo aja kita pindahin biar nggak ada kecurigaan. Para pembenci bersatu. Nah. Coba kasih. Bisa sih, tapi kalau misalkan Iza Zeganya ngajuin ke lapas ya dengan alasan lebih dekat dengan keluarga misalkan. Kalau keluarganya di Jakarta tuh bisa-bisa aja sebenarnya, cuman prosesnya mungkin butuh panjang. Benar. Ini ada yang komen nih, apa sih? Para pembenci bersatu katanya. Oh, para pembenci bersatu. Ya udah pasti. Ya udah pasti, emang benci. Pasti. Dengan semua sifat seorang NM tuh, masa nggak ada yang benci sama dia sih? Iya. Kalaupun nggak ada beli ya, berarti aku salah satu-satunya. Mungkin ini Bang, mungkin belum pernah kena caci maki. Jadinya ya begitu dipuja. Kemarin kan ingat waktu debat ada ibu-ibu tuh, saya pokoknya pro nih. Iya. Saya tanya dia balik kan, ibu bisa nggak sebutin sifat baiknya nih kita satu aja? Nggak ada. Terus kapan masih dukung? Ya saya suka, soalnya dia apa? Soalnya dia ceplos. Prestasi ceplos, fuck. Pernah juga tuh. Ntar ini lucu nih, karena kau dibayar abu-abu. Nggak ada Kak, kami tidak menerima duit dari yang Kakak bilang abu-abu. Kenal pun juga belum Kak, kayak mana? Jangan salah beli. Pernah juga lo di apa namanya di TikTok bilang netizen miskin. Aku pernah lihat loh. Siapa? Si NM ini bilang dasar netizen miskin Ke siapa bicara seperti itu? ke publik. Oh, netizen bilang miskin itu?
Iya. Iya, tapi netizen tetap tapi bisa masih- mendukung dia kan. Tapi Masih masih ada tetap banyak netizen ini, yang mendukung. dibilang miskin. Berarti kan aneh. Bodoh. Dia nuduh Reza Gladys miskin, mau ngasih duit 5 M, tapi bilang Reza Gladys tuh juga di saat yang sama juga